Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di video-video dari kami. Ya, kali ini kita akan membahas gambar oli. Ini mesin sudah nyala, RPM sudah jalan. Namun di sini ada yang kedip-kedip. Ini adalah simbol oli ya, simbol oli. Nah, seperti itu. Nah, ini kadang-kadang nyala dan keseringannya nyala ya. Dan saat nyala mesin sedikit agak kasar sedikit. Kemudian halus lagi setelah oli ini, gambar oli ini mati. Nah, untuk normalnya bagaimana? Normalnya yaitu pada saat dimatikan terus dikontak, gambar oli harus nyala. Ya, ini paling bawah gambar oli. Oh, starter ya, starter mati. Nah, ini tadi kita temukan masih sering nyala, bahkan kebanyakan nyala pada saat mesin sudah hidup. Itu artinya untuk oli yang naik atau sensor oli itu mengalami masalah. Pendeteksian pengecekan bisa dilakukan lebih awal di pembukaan pengisian oli ya. Untuk unit-unit tertentu bisa dideteksi. Nah, ini kita tadi lihat ya, sempat nyala-nyala. Nah, ini unit-unit tertentu bisa kita buka tutup pengisian olinya, yang bila terjadi cepretan oli atau oli yang nyepret-nyepret, bahkan sudah mulai kelihatan ya putaran-putaran timing chainnya, yaitu adanya oli yang mengucur ke atas. Nah, seperti itu bisa kita simpulkan oli naik. Tapi olinya naiknya normal atau tidak, tentunya itu harus dilakukan pengecekan lebih lanjut. Nah, keduanya, kalau sudah oli yang naik seperti itu, kemudian kita mengecek sensor oli. Sensor oli sendiri itu kebanyakan unit memakai kabel pin 1, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa unit yang sudah berpin 2 ataupun 3. Nah, itu sudah masuk ke ECU ya. Bagi yang masuk pin 1 seperti ini, cukup pakai kabel ground ya. Bila dimatikan, dikontak untuk kabelnya, wiringnya dikasih ground, dia nyala. Kalau dilepas, dia harus putus. Nah, ini seperti ini fungsinya switch oli. Nah, ini nyala terus nih. Nah, ini sudah kita lakukan pengecekan bahwa switch dalam keadaan aman. Nah, untuk cepretannya menurut saya kurang, bahkan sedikit agak kasar pada saat melotot atau nyala terus seperti ini. Ini akan kita bongkar karena unitnya inti unit Honda Jazz ya, Jazz lama. Maka kita akan fokus ke bagian oil pan-nya. Nanti kita buka ya. Di sana akan kita cek apakah corong di bawah sananya itu lancar atau tidak, atau mampet atau tidak. Kalau kotor, nah nanti kan kita bahas lagi, kita sambung ya, karena mesin nyala. Kan kita temui videonya, kita skip sampai pada proses di bawah setelah saya bongkar. Nanti kita jelasin lagi. Nah, ini udah kita bongkar ya, udah kita cuci sederhana. Nanti kita finishing lagi, kita bersihkan secara maksimal lagi. Namun akun yang pokok bahasanya ya ini ya, ini adalah corong yang di bawah di oil pan yang saya maksud. Nah, ini kalau oil slat atau oli menggumpal itu cenderung lebih ke melukai atau mengotori banyak kisi-kisi. Nah, termasuk salah satunya adalah di sini. Ini adalah corong yang saya maksud. Untuk penampakan sebelumnya seperti ini. Nah, ini setelah kita bersihkan ya, seperti ini. Nah, ini ada saringan besinya. Saringan besinya kalau mampet seperti tadi, maka tidak akan terhisap oleh ini pompa oli ya, pompa oli. Ini pompa oli, saringan pompa oli ya. Ini dari bawah disedot oleh pompa oli. Lalu di pompa oli di mana? Di sini. Nah, ini pompa olinya.
lubang pompa oli ya, lubang hisapnya. Kalau sebenarnya kalau untuk kasus seperti ini memang lebih maksimal diturunkan mesin cuci satu persatu ya, baru mantap ya, tergantung budget. Kalau budgetnya tidak kuat, tentunya ada opsi-opsi kalau masih bisa digunakan ya, tentunya opsi seperti ini. Tapi untuk kapasitas seperti ini saya rasa masih ringan, karena kalau berat tentunya kita tidak bisa hanya membersihkan bagian-bagian ini, harus di-UH itu baru mantap. Ini nanti kita akan sambung, tekat pasang ya, nanti kita lihat hasilnya, mudah-mudahan aman. Filter oli termasuk kita ganti nanti ya, seal sabit kemudian kita ganti juga itu seal sabit. Oke. Nah, alhamdulillah setelah kita pasang ya dan kita tes, berlama-lama waktu tidak nyala lagi, artinya suplai oli sudah maksimal. Nah, untuk opsi ini sebenarnya disarankan turun mesin ya, untuk lebih mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.